وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan segenap pengurusnya, Kepala Sekolah baik MTS, SD, KP3 dan yang lain, para asatidzah, juga para pengasuh yang juga kita hormati, dan semua yang rawuh hadir pada kesempatan pagi ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu dan berkumpul untuk konsolidasi, juga membaca, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ilmu bertambah, iman meningkat, selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa yang pagi hari dalam kondisi aman, tidak ada kekacauan, ya, tidak ada huru-hara, tidak dijajah sebagaimana tahun-tahun yang penjajahan dulu. Mu'afan fil jasadi, sehat badannya. Indahu qutu yaumi, hari ini ada yang dimakan. Ka'annama khizat lahu dunya, maka seolah-olah kenikmatan Allah itu telah diberikan semua. Hari ini di Banjarnegara aman ya? Aman. Yang datang hari ini sehat walafiat? Alhamdulillah. Hari ini ada yang dimakan? Alhamdulillah. Artinya bahwa pagi ini kita telah mendapatkan hampir semua kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika orang yang dapat nikmat itu bersyukur. Maka ketika bersyukur, insya Allah nikmat itu ditambah. Kalau tidak bersyukur, pertama dosa, kedua nikmat tadi akan diganti azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur itu salah satu kewajiban yang harus ditunaikan umat Islam kita semua. Salam dan sholawat semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan semoga keluarga besar Pondok Pesantren Banjarnegara termasuk salah satu yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, diakui sebagai umat Rasul, itu kenikmatan besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku, kata Rasul, akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau.
Qalu ya Rasulullah man aba. Sahabat bertanya, wahai Rasul, siapakah yang tidak mau surga itu? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapapun yang taat tunduk patuh kepadaku akan masuk surga. Barang siapa yang enggan taat menyelisihi sunnah-sunnahku, maka sesungguhnya dia enggan masuk surga. Maka sangat penting di dalam suatu komunitas itu diarahkan untuk tindak tanduk budi pekerti, langkah-langkahnya disesuaikan dengan langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah sesuai maka dijamin pasti masuk surga. Kalau sebuah komunitas, sebut saja komunitas Hidayatullah Banjarnegara, langkahnya jauh dari yang dilakukan Rasulullah, itu musibah besar. Maka daripada itu untuk mensinkronkan perlu namanya konsolidasi. Konsolidasi itu penguatan atau menyatukan hal-hal yang berbeda. Di sini ada yayasan, ada sekolah SD, ada MTS, ada TK, ada apa lagi tak? PAUD. Minimal ada 4. Ada 4 bagian atau 4 departemen atau 4 badan amal usaha. Kemungkinan besar dari 4 itu masih ada hal yang berbeda-beda, baik itu visi, baik itu misi, baik itu tujuan, baik itu langkah dan lain sebagainya. Untuk menyamakan langkah itu maka perlu adanya konsolidasi. Tanpa itu berat. Dan lembaga ini biar jalannya enak, maka langkah itu harus seiring seirama. Kalau tidak juga berat. Kalau langkah kita berat, maka ya akan menghambat arah tujuan visi kita berlembaga. Maka daripada itu saya memberi apresiasi besar kepada pengurus yayasan, Ustadz Imam Sujai dan segenap pengurus, segenap para ustadz-ustadzah, ya, guru-guru dan siapapun yang mendukung acara konsolidasi ini. Kalau acara ini berhasil, maka insya Allah akan menjadi amal jariah. Dan untuk mengawali biasanya memang sedikit dipaksa, ya, sedikit dipaksa mengorbankan waktu tenaga untuk hadir. Maka kehadiran pada kesempatan ini semoga dinilai oleh Allah sebagai amal solih, sebagai amal yang insya Allah nanti mengalir selama pahalanya. Kemudian mari kita niati juga pertemuan konsolidasi ini dengan niat thalabul ilmi. Menuntut ilmu menurut para ulama merupakan amal besar atau ibadah agung. Kenapa?
karena durasinya sangat lama sekali. Dan keutamaan menuntut ilmu sangat banyak sekali. Disebutkan kalau orang pengen bahagia dunia ya dengan ilmu, pengen bahagia dengan akhirat ya dengan ilmu, pengen bahagia dunia akhirat ya dengan ilmu. Sampai-sampai Rasulullah ngendika, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka telah disampaikan di awal tadi, bukan santri saja yang wajib menuntut ilmu, tetapi kita selagi masih hidup maka ada kewajiban menuntut ilmu. Para asatidz, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kenapa kita harus mengikhtiarkan, mengorbankan waktu untuk konsolidasi? Di antaranya juga untuk mengembangkan atau menampakkan nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah itu sangat banyak dan harus ditampakkan. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka terhadap nikmat Allah tampakkan. Jangan disembunyikan. Kita diparingi sehat, kita diparingi sempat, kita diparingi berkumpul dalam sebuah komunitas, itu adalah kenikmatan dan harus ditampakkan. Jamaah yang saya hormati, selanjutnya nikmat Allah itu perlu diungkit-ungkit, perlu ditampakkan, perlu dijelaskan. Karena memang dengan kenikmatan itulah maka insya Allah kehidupan, terutama kehidupan berlembaga ini akan semakin baik. Nikmat Allah diantara kita masih hidup begini, kita masih hidup, itu nikmat Allah dan harus dimanfaatkan. Hidup menjadi kenikmatan, perlu diketahui bahwa yang terlanjur meninggal dunia sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir meninggal dunia itu, mereka sesungguhnya berharap, dan harapan itu sesungguhnya ingin dikembalikan ke dunia. Lebih-lebih orang yang berdosa itu pengennya kembali ke dunia sangat tinggi. Beliau berkata begini, farji'na na'mal sholihan, ya Allah, tolong aku dikembalikan ke dunia, aku pengen beramal soleh. Ya. Bahkan orang yang mau meninggal, itu juga pinginnya nggak pingin. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seumpama Engkau mengakhirkan ajalku, fa'asaddaqu, aku ingin bersedekah. Dan banyak ayat yang senada dengan itu, yang intinya mereka yang meninggal, mereka yang zalim, mereka yang akan meninggal, yang ajalnya sudah dekat itu pengennya kembali ke dunia, pengen hidup lagi. Lah kita ini masih hidup, kita masih hidup, maka perlu kita nikmati hidup itu dengan pertama amal soleh, kedua bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, hadirnya kita di sini itu diantaranya kita ingin menikmati nikmat Allah berupa hidup, berupa sehat, berupa sempat untuk konsolidasi, untuk agar kehidupan berikutnya lebih bermakna. Jadi nun sewu, para ustadz yang saya hormati, ya, insya Allah tidak selalu berbicara teknis.
insya Allah ada ngajinya bareng, ya. Ada ngajinya, di situ dibacakan ayat Allah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya kita berbicara teknis. Pada kesempatan ini sedikit, ya, saya akan ikut menguatkan yang hadir di sini, baik itu kapasitasnya sebagai pengurus yayasan, kapasitasnya sebagai guru, maupun kapasitasnya sebagai santri. Walaupun sesungguhnya yang ada di sini semuanya berkedudukan sebagai santri, tapi juga ada yang santri plus guru plus pengurus. Izinkanlah saya sedikit akan memberi penguatan sebagaimana dulu saya dikuatkan oleh senior-senior, di mana sesungguhnya hidup berkomunitas itu gampang-gampang susah, ya, gampang-gampang susah. Dikatakan gampang karena kita terbantu mengarahkan hidup kita. Dikatakan susah, kita tidak bisa sekarapnya sendiri, tidak bisa, harus disesuaikan dengan yang lain. Nah, bagaimana yang susah ini menjadi gampang, maka sedikit ingin kami sampaikan. Saya mengamali hidup berkomunitas setidaknya dengan Hidayatullah itu sejak tahun 93. 93 itu mungkin banyak ustadz ataupun ustadzah yang belum lahir, mungkin ada yang belum lahir 93. Sampai berapa mas? 2000. Siapa lagi yang lahir sebelum setelah 93 ada enggak? Para ustadzah ada. Kayaknya dari lihat wajahnya gitu, wajah bocah-bocah kakek bahasa ini. Saya mengawali di Hidayatullah itu 93. 5 tahun awal pun saya hidup di Hidayatullah terasa berat. 5 tahun awal, ya. Ini tolong diperhatikan ya, kalau nggak diperhatikan bisa salah paham masalahnya. Saya cerita 5 tahun awal 93 ya, jangan disamakan dengan sekarang ya. Nah, 5 tahun awal saya berat. Kenapa berat? Banyak hak pribadi saya dibatasi, bahkan dipangkas. Nanti dicocokkan kan? Saya yakin nggak sama ya, dicocokkan. Apa saja hak pribadi saya? Pertama, hak untuk dolan itu dipangkas. Untuk dolan, untuk bersenang-senang itu dipangkas. Bahkan hak untuk kuliah saja dibatasi, bukan dipangkas, tapi dibatasi. Pergi kuliah itu dibatasi. Hak saya untuk pulang kampung itu juga dibatasi. Sebelumnya sewaktu-waktu saya boleh pulang. Sebelumnya ya, ketika saya masih kos, karena pada waktu itu saya kuliah ya. Mau seminggu pulang, mau sebulan pulang, tidak apa-apa. Ketika masuk Hidayatullah itu pulang silaturahim ke orang tua, jalur duit gue bayar kuliah, itu dibatasi. Dibatasi waktu berkunjungnya, durasinya juga dibatasi. Biasanya ya semester sekali, di rumah 3 hari, biasanya begitu. Itu hak saya pribadi dibatasi, maka agak berat pada waktu itu. Tetapi bertahan, namanya itu banyak orang itu ya harus menyesuaikan, bertahan. Di samping hak tadi dibatasi, juga
hak non sewu sing namanya bergabung kan sing jenenge kerja kan sithik-sithik ya gaji ya. Pada waktu itu dibatasi berapa? Bukan dibatasi ding, tapi tidak mendapatkan. Mohon maaf, jangan disamakan sekarang ya. Ini saya bicara sekian tahun yang lalu. Kemudian hak dibatasi, kewajiban ditambah. Dibatasnya apa? Ditambahnya bagaimana? Saya pernah jadi pengasuh. Di sini yang pengasuh siapa? Siapa mas? Pengasuh pondok. Jenengan sudah jadi pengasuh ya? Dulu saya pengasuh itu tidak boleh tidur sebelum santri tidur, dan harus bangun sebelum santri bangun. Kuwi abot ini. Abotnya gimana? Karena ada santri sing angel turu, kurang turu jam 12 dimulai, itu berat. Lah santri yang udah tidur tadi jam 3 sudah bangun, sementara saya harus sebelumnya bangun. Jadi ibaratnya jam 12 baru tidur, sebelum jam 3 harus bangun. Itu beratnya luar biasa. Ya. Kemudian hari jam kerja seperti biasa, jam 7 sudah dimulai. Tapi kalau pengasuh itu tidak ada jam kerja dan di luar jam kerja, 24 jam itu ya jam kerjanya. Ya. Maksudnya jam kerja formal. Kerja formal itu saya juga pernah ngajar sebagai layaknya guru itu. Dan saya materinya atau bidang ajarnya semua bidang, di antaranya olahraga. Pernah ada pengalaman saya dampingi anak sepak bola, warna ngantuknya luar biasa, saya di lapangan tidur. Namanya santri setengah rodong beling sidik, saya tidur dibiarkan, ketika pulang ya pulang saja, saya tidur sendirian di lapangan. Pernah terjadi karena memang super ngantuk. Semua tidak sesuai dengan keinginan saya, tetapi berhubung dalam komunitas harus saya selesaikan, harus saya disesuaikan. 5 tahun pertama agak berat. Pernah hampir gak kuat, tapi saya mempunyai prinsip pada waktu itu. Ketika saya harus meninggalkan pondok ini, saya harus mempunyai prestasi yang dikenal, gitu. Sehingga saya mengulur waktu untuk tidak kuat itu. Dan ketika saya punya prestasi, justru semakin semakin kerasan ketika punya prestasi. Kenapa? Karena diapresiasi. Maka daripada itu perlu saya sampaikan di sini bahwa para asatid, para pengurus dan lain sebagainya sesungguhnya wajar kalau dalam banyak hal kita berbeda, tidak sesuai dengan keinginan. Tetapi ketika ada niat untuk menyatukan persepsi yang berbeda, maka sesungguhnya kebaikan yang akan didapat. Nah, maka daripada itu saya berpesan kepada yang ada di sini, ya, baik para ustadz maupun para santri untuk beristiqomah, menjalani aktivitas sehari-hari dilandasi dengan syukur kepada Allah. Yang santri ya istiqomah untuk belajar dan mengaji. Ya, ustadz, ustadzah istiqomah semangat untuk mengajar. Dan semua itu akan mendapatkan apresiasi mulia dari Allah. Rasulullah pernah juga begini, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya.
Saya lihat komunitas ini komunitas yang dalam dua hal tadi, belajar dan mengajar. Kalau ditekuni, insya Allah endingnya akan bahagia. Karena Rasulullah itu tidak pernah bohong, tidak pernah menyelisih janji. Kalau Rasulullah mengatakan engkau akan menjadi sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya orang, ya pasti terjadi kebaikan itu. Enggak mungkin tidak. Maka daripada itu Ustadz Imam Sujai, saya berpesan, Ustadzah ini, Ustadzah ini walaupun ngajarnya itu matematika, walaupun ngajarnya itu olahraga, walaupun ngajarnya apalagi, ngajarnya ilmu alam misalnya, fisika dan lain sebagainya, tolong selalu dikaitkan dengan Al-Quran. Dengan demikian maka insya Allah sesungguhnya panjenengan mengajarkan Al-Quran. Selalu dikaitkan itu. Kalau selalu dikaitkan dan disinkronkan dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi pengajar Al-Quran. Walaupun mungkin tidak hafal Al-Quran, walaupun mungkin tidak mengajar tahsin, terjemah, tetapi masuk kategori mengajar Al-Quran dan akan mendapatkan predikat sebagai sebaik-baiknya umat. Nah ini saya pesankan saja, karena tugas pembina diantaranya ngawal. Berhubung ngajari ya nggak bisa ya, ngajari ya nggak bisa, maka saya pesankan kepada pengurus bagaimana santri maupun ustadz-ustadzanya itu tidak keluar dari Al-Quran. Kalau perlu tahu persis satu persatu. Dan mohon maaf ya para ustadzah, para ustadz, jangan tersinggung ketika diajak untuk itu. Maka suatu hari nanti saya pengen tahu, di sini ada kelas, misalnya kelas tahsin Al-Quran, kelas tahfidz Al-Quran, kelas apa itu namanya, tarjim Al-Quran, kelas tazabur Al-Quran, dan lain sebagainya. Pesertanya siapa? Ya kita semua. Kita semua. Kalau sudah ada dalam kondisi yang begini, maka sesungguhnya komunitas itu apapun namanya, maka akan termasuk komunitas Al-Quran. Rasulullah pernah ngendika begini, innalillahi ahli minanna, sesungguhnya aku itu mempunyai keluarga di kalangan manusia. Qalu ya Rasulullah manhum, siapakah yang dianggap keluarga Allah Subhanahu wa taala itu? Rasulullah ngendika hum ahlul Quran, mereka adalah para ahlul Quran. Ahlul Quran itu ya orang yang mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, tadabburi Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan sampai ke melaksanakan maupun mengamalkan Al-Quran. Saya tanya yang paling banyak dulu, para ustadzah, siapkah untuk itu? Siap buatan? Kalau enggak, kalau belum siap, berarti tantangan tersendiri bagi pengurus yayasan. Tantangan tersendiri bagi pengurus yayasan untuk membuat kelas-kelas Quran itu. Nuhun sewu. Nah,
bukan ini kewajiban baru yang saya sampaikan panjenengan. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, kalau kita dekat dengan sunnah Rasul, maka sesungguhnya ya, otomatis kita akan membangun yang namanya peradaban Islam. Karena peradaban Islam itu terwujud ketika gerak langkah itu didasari pertama dengan Al-Quran, kedua dengan sunnah Rasulullah SAW. Tanpa itu peradaban Islam tidak mungkin terbentuk. Maka peradaban Islam itu terjadi jaya-jayanya ketika masa Rasulullah SAW, kemudian turun pada masa sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa jaya puncaknya di masa Rasulullah? Karena disitulah Al-Quran dan Sunnah ditegakkan betul-betul. Kemudian masih jaya pada zaman sahabat. Kenapa? Sahabat masih berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah-Sunnahnya. Kemudian turun pada masa atau generasi berikutnya. Lah kita ini sekarang itu berada di generasi yang ancur-ancuran sesungguhnya. Kita akan menjadi generasi baik, ya, akan membaik sebagaimana generasi para sahabat terdahulu ketika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tantangan yang kedua, ini tantangan untuk pengurus yayasan ini ya, tantangan untuk yayasan yang diaplikasikan kepada segenap yang ada di komunitas ini. Tantangan yang kedua, bagaimana bisa mengawal langkah para santriwan, santriwati, langkah ustadz dan ustadzah, guru, para gurunya dan siapapun yang ada di sini, langkah geraknya disesuaikan dengan langkah gerak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah sesuai, maka insya Allah yang namanya peradaban Islam akan terbentuk dengan sendirinya. Maka insya Allah sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang akan datang, saya kembali ke sini untuk melihat perkembangan komunitas ini sesuaikah dengan gerakan langkah Rasulullah atau kurang sesuai atau tidak sesuai atau hampir sesuai dan lain sebagainya. Semoga Allah mengizinkan saya untuk mengawal panjenengan semua. Saya niati saya memperbaiki diri sendiri dengan cara mengajak panjenengan semua. Dengan demikian semoga hidup kita menjadi hidup yang barokah, berakhir dengan husnul khotimah insyaallah. Demikian para asatidzah yang saya hormati, yang saya sampaikan nampaknya kurang lebih setengah jam, tidak sampai 1 jam insyaallah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.